Halo sahabat Neko Hidroponik, jumpa lagi bersama kami di Neko Hidroponik. Di channel Neko Hidroponik ini kita akan belajar bersama dan berbagi ilmu seputar hidroponik. Di video ini kami ingin berbagi kepada sahabat Neko Hidroponik terkait dengan pertanyaan. Ada salah satu grup dan kebetulan saya masuk atau tergabung dalam grup hidroponik pemula Indonesia, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada admin yang sudah upload saya masuk dan bergabung dalam grup hidroponik pemula Indonesia. Nah, bagi sahabat Neko Hidroponik yang ingin belajar tentang hidroponik, sebaiknya bisa mencari beberapa grup, dan salah satunya saya rekomendasikan adalah grup hidroponik pemula Indonesia. Nah, di situ kita saling sharing dan berbagi ilmu tentang hidroponik. Sebelum kita masuk ke videonya, nah untuk kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten seputar hidroponik, support dan dukungan dari sahabat Neko Hidroponik sangat kami harapkan. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video-video terbaru kami. Anda orang pertama yang menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk di-share video ini ke teman, saudara, sahabat Anda agar video ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Oke, salam hijau, salam pertanian. Pertanyaan ini saya sering dapati di grup ini, dan banyak sekali para sahabat Neko Hidroponik yang ingin belajar dan ingin mengembangkan hobinya. Mereka banyak bertanya tentang hal ini. Nah, pertanyaannya yang diposting oleh sahabat Neko Hidroponik Tawin Fahmi, yaitu terkait dengan pakcoy saya 8 HSS, bisakah dipindah tanaman, dan mohon pencerahannya. Oke sahabat Neko Hidroponik, terkait dengan berapa hari atau seberapa besar tanaman itu dipindahin ke guli, sebaiknya untuk memindahkan tanaman hidroponik yang kita tanam, kita harus memperhatikan pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Salah satunya adalah melihat tanaman itu sudah kuat, atau dalam hal ini kita bisa melihat dengan ciri-ciri ketika tanaman sudah memiliki daun sejati, artinya tanaman itu minimal sudah memiliki kurang lebih 3 atau 4 daun. Nah, tujuannya adalah ketika tanaman itu sudah memiliki 3 sampai 4 daun, tanaman itu akan menjadi kuat pada saat kita proses pindah ke guli atau instalasi yang kita punya. Nah, tetapi dalam hal ini ada cara lain yang bisa kita lakukan, adalah di mana di tempat kami di Neko Hidroponik, sebelum kami memindahkan ke guli instalasi hidroponik, yang kami lakukan adalah memindahkan dari proses pembibitan ke tempat pembibitan. Jadi ketika kami misalnya melakukan pembibitan dengan menggunakan tisu, nah dari situ kami pindahkan ke rockwell. Setelah kami pindahkan ke rockwell, kami pindahkan ke tempat pembibitan. Nah, tempat pembibitan di sini adalah kami pindahkan ke tempat pembesaran. Nah, di sini kami juga membuat instalasi tersendiri untuk tempat pembesaran. Jadi saran saya, kalau teman-teman memang ingin serius di dunia hidroponik, yang perlu dilakukan atau dipersiapkan adalah tempat pembesaran. Kenapa harus membutuhkan tempat pembesaran? Karena ketika tanaman itu dipindahin dari tempat pembibitan ke tempat pembesaran, kita menunggu sampai tanaman itu dia menjadi kuat atau memiliki kurang lebih 4 daun untuk kita pindahkan ke guli atau instalasi hidroponik kita. Nah, ada beberapa tujuan ketika kita memindahkan ke tempat pembesaran, yaitu yang pertama adalah untuk memberi asupan nutrisi secara cukup kepada sayuran yang kita tanam sebelum kita memindahkan ke guli atau instalasi hidroponik, yang instalasi hidroponik tanam gitu. Jadi pada saat kita memindahkan ke guli,
Tujuannya adalah di situ kita akan memberi asupan yang cukup kepada tanaman sehingga tanaman itu menjadi kuat. Biasanya yang menjadi masalah persoalannya kalau kita langsung pindahkan ke guli atau instalasi hidroponik kita, terkadang kita ada beberapa sahabat naiko hidroponik yang mungkin tidak menggunakan greenhouse. Nah, ketika kita pindahin langsung dari proses pembibitan dan tanaman itu belum kuat, bisa menyebabkan tanaman itu mati ya, apalagi misalnya musim hujan. Nah, musim hujan ini kita butuh tanaman itu butuh pemeliharaan yang ekstra, dan ketika dipindahkan harus benar-benar tanaman itu sudah kuat. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, ketika kita memindahkan ke tempat pembibitan, bertujuan agar tanaman itu dapat menerima oksigen dengan cukup, karena di awal ketika kita proses pembibitan kita sudah gagal, maka tanaman itu akan mengalami kegagalan dan bahkan kita tidak bisa memanen tanaman tersebut. Jadi di awal itu memang pertumbuhan dan perkembangan tanaman harus diperhatikan pada saat proses pembibitan dan pembesaran. Nah, tujuannya adalah ketika kita masukkan dalam tempat pembibitan, tanaman bisa menerima oksigen secara maksimal. Karena di tempat pembibitan seperti di tempat kami merancangnya dengan menggunakan air yang dialiri. Nah, ketika air itu dialiri, air memiliki oksigen yang cukup untuk kebutuhan tanaman. Kemudian tujuan lain daripada kita memindahkan ke tempat pembibitan adalah untuk memilih atau memilah bibit-bibit mana saja yang kita akan pindahkan ke guli atau ke instalasi. Karena di hidroponik itu tidak semua bibit yang kita tanam itu pertumbuhan tanamannya itu baik, sehingga kita perlu memilih dan memilah kira-kira perkembangbiakan tanaman ini baik untuk pertumbuhannya atau tidak. Nah, di situ nanti kita lihat pada proses pada tempat pembesarannya. Nah, ini tujuan. Nah, ini untuk melihat bibit tanaman kita, kira-kira ini tanaman ini bisa tumbuh dengan baik atau tumbuh secara maksimal atau tidak. Nah, di situ kita sudah bisa memilih dan memilah, dan ketika tanaman itu hasilnya tidak memuaskan dan tidak bisa dipindahkan ke guli, kita tidak akan pindahkan dia. Seperti di tempat kami ada beberapa tanaman yang Anda lihat tidak kami pindahkan ke guli karena pertumbuhan dan perkembangbiakan tanamannya tidak maksimal, sehingga kami tidak memindahkan ke guli atau instalasi hidroponik kami. Oke sahabat naiko hidroponik, demikian video kami kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi kontribusi kepada sahabat naiko hidroponik yang mungkin baru belajar dan ingin mengembangkan bisnis di dunia hidroponik. Dan jangan lupa dukungan dari sahabat naiko hidroponik, support kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke sahabat, teman, dan saudara Anda agar video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Oke, baik sahabat naiko hidroponik, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam hijau, salam pertanian.